Ya kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, Pak Budianto. Sebenarnya kalau dikatakan kalau arus mudik ada anomali ini para pemudik, ternyata mudiknya lebih panjang. Kalau untuk arus balik ada tidak ya anomali atau baliknya lebih panjang nanti? Bukan 7 atau 8 puncaknya mungkin? Ya, mudik tahun ini memang luar biasa ya. Dilihat daripada jumlah pemudik yang begitu besar ya, 85, sekian juta gitu. Termasuk 23 roda 4, kemudian 11 roda 2, termasuk sisanya adalah angkutan umum dan sebagainya gitu. Kemudian prediksi-prediksi misalnya arus mudik misalnya kan puncaknya 28, 29, 31. Ternyata H-2 itu juga Cipali pun arah mudik pun cukup ramai juga tuh. Nah, inilah yang perlu diantisipasi nanti pada saat arus balik yang sudah mulai sekarang ini. Apalagi arus balik secara psikologis kan mereka sudah di kampung sudah sekian hari, kemudian mungkin capek, lelah dan sebagainya. Kemudian kecenderungan mungkin untuk santai di jalan tuh kemungkinan ada juga gitu. Atau mungkin mengulur-ngulur waktu bisa juga terjadi. Tapi saya yakin bahwa di kepolisian itu kan sekarang bersamaan juga dengan operasi ketupat. Saya yakin bahwa kejadian-kejadian anomali seperti itu petugas harus siap untuk antisipasi. Dan mungkin yang lebih penting harus ada kerjasama antara masyarakat pengguna jalan dengan pemerintah. Jangan kemudian hanya diserahkan kepada pemerintah gitu. Bagaimana pengguna jalan supaya tertib, kemudian berlaku disiplin. Karena ingat pada saat dia tidak tertib, kemudian tidak disiplin, itu bisa berdampak kepada masalah-masalah pelanggaran, termasuk juga bisa berpotensi kepada masalah-masalah kemacetan gitu. Termasuk juga pemerintah yang sudah mempersiapkan perencanaan begitu matang dengan beberapa pola pengaturan rekayasa lalu lintas dan sebagainya. Itu pun harus dinamis juga, harus memonitor juga setiap saat gitu. Termasuk beberapa pola yang sudah diterapkan. Itu kan kita dihadapkan kepada situasi yang begitu dinamis gitu. Saya kira bahwa pola-pola tersebut bisa dinamis juga melihat situasi dan perkembangan yang ada. Baik. Tapi yang penting itu adalah ada kerjasama antara masyarakat pengguna jalan dengan pemerintah. Jangan hanya serahkan kepada pemerintah itu sendiri. Gitu. Ya, ditahan dulu Pak. Sekarang saya akan cek kondisi terkini di Brebes. Sudah ada Otong Sisolo yang sudah siap mengabarkan dari sana. Silakan dengan laporannya. Baik, Tessa. Situasi arus lalu lintas pada menjelang terakhir hari libur Lebaran kali ini di jalur arteri Pantura ini memang sejak siang tadi terlihat padat. Hal ini dapat kami pantau beberapa titik pada siang hari tadi juga ketika ada beberapa kemacetan, terutama di titik yang berada di toko oleh-oleh dari Kuarmada 1 ada 5 kapal. Yang pertama adalah Tango Bravo Ever Sunrise menarik tongkang Ever Carrier. Ini berbendera Malaysia yang dibawa dari Dumai mau ke Malaysia. Kemudian yang kedua adalah MT World Progress. Memanfaatkan situasi malam ini yang lebih banyak untuk melakukan perjalanan ke arah Jakarta. Dapat kami sampaikan pula bahwa dari data yang kami peroleh dari pengelola jalan tol Pejagan Pemalang bahwa hingga Jumat sore tadi sudah ada sekitar 94.000 pemudik yang kembali ke Jakarta melalui tol Trans Jawa. Demikian Tessa. Terima kasih Otong Susilo mengabarkan langsung dari Brebes. Dan mungkin singkat saja ini Pak, sekiranya ini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk arus balik kali ini, mengingat ya ada kebijakan ganjil genap juga yang diberlakukan. Jadi ketika mereka tidak bisa lewat jalur tol ke jalur arteri, tapi macet juga ini, bagaimana Pak? Pertama kuncinya harusnya disiplin lah. Ya. Pertama disiplin. Kemudian diharapkan bahwa setiap pengguna jalan harus mampu juga mengupdate situasi yang berkembang gitu. Saya kira di NTMC, kemudian di RTMC itu kan sudah ada media-media. Apakah itu Twitter, apakah itu Facebook, termasuk juga Instagram dan sebagainya. Bisa mungkin melihat perkembangan situasi yang ada gitu. Sehingga dengan mungkin melihat perkembangan situasi yang ada, saatnya terjadi suatu kepadatan kemacetan pada suatu ruas penggal jalan tertentu, mereka bisa memilih jalan alternatif yang lain gitu. Yang penting tolong kita menghimbau juga kepada masyarakat untuk tetap disiplin, kemudian untuk tertib gitu. Karena begitu tidak disiplin akan berdampak kepada masalah-masalah pelanggaran, termasuk juga masalah-masalah kemacetan itu juga. Termasuk juga mungkin konteksnya dengan masalah program ganjil genap. Kelihatannya saya dengar informasi dari rekan-rekan yang mudik gitu.
Pak itu ternyata bahwa di jalan tuh dengan waktu yang bersamaan ada kendaraan nomor ganjil dan genap bersamaan berjalan gitu. Coba kalau saatnya program ganjil genap itu bisa berjalan dengan efektif, bisa mengurangi itu sekitar Betul. 30 atau 40 kendaraan itu sendiri. Baik. Intinya saat tadi ada disiplin daripada masyarakat pengguna jalan, kemudian ada suatu konsistensi ketegasan aparat penegak hukum dalam rangka menjalankan program Baik. tadi gitu.